pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi tentunya bareng saya Aziz Mahendra, masih di program tentunya Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah ada bareng teman-teman yang cantik-cantik di sini. Kayaknya tepat banget lagi ngebahas tentang kebugaran. Kita akan lantar terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, ini dari mana nih? Ada teman-teman dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Elsa. Elsa. Frozen? Bukan. Oh, bukan ya. Kalau ini? Amel. Amel. Kalau yang sini? Amel. Amel? Rama. Rama, yang sana? Tasya. Ini? Ile. Yang sana nggak nyukup nggak apa-apa ya. Oke, kayaknya Kak Aziz akan tanya-tanya ke apa? Elsa. Elsa sama Amel ya. Oke, El. Kalau boleh tahu, lo di sini lagi ngapain sih? Lagi lomba. Lomba apa nih? Voli. Voli. Ya. Voli dalam rangka mungkin bisa dijelasin dikit. Wali Kota Cup. Wali Kota Cup 2024 ya. Ya. Untuk tingkat SMA atau pelajar? Tingkat SMA. SMA. Ya. Ini teman-teman kalian lagi pada main? Iya, main. Ini yang mana? Yang cowok. Yang cowok. Ini. Emangnya SMK 1 ada cowoknya? Ada. Ada. Gue udah tahu sih gue. Oh, ada tapi sedikit. Tapi ini berarti yang cowok-cowok dari SMK 1 ya. Oke, kalau boleh tahu kalian jurusan Elsa jurusan apa? Sama nggak jurusannya? Beda. Oh, beda. Lu jurusan apa? Busana. Busana. Kalau lu? Perhotelan. Perhotelan. Terus yang belakang? Sana. Busana. Ini? Kita bertiga boga. Boga. Gitu. Udah bawa makanan nggak? Oh, di sekolahan. Oke, tapi hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang kebugaran ya. Kalian tahu nggak sih kebugaran itu apa? Menurut kalian aja deh. Kebugaran itu apa menurut kamu? Olahraga Buat badan. Iya. Terus? Udah. Terus kalau lu, Mel, kebugaran apa Mel menurut lo? Yang setahu lu aja. Olahraga juga. Olahraga juga gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih ya, kamu nih Elsa, kamu menurut termasuk kategori bugar nggak sih? Termasuk. Kenapa? Alasannya apa? Karena aku suka olahraga. Suka olahraga. Terus Jogging. Gym. Sama ya ini hobi Sama voli ya. silat juga aku Kamu kalau olahraga 1 minggu berapa kali? 3 kali. Oke, Yeah. bisa termasuk kategori bugar ya. Oke, kalau lo sendiri, Mel, lo menurut kamu sendiri kamu termasuk bugar nggak? Iya. Kenapa? Saya juga sering olahraga. Sering olahraga. 1 minggu berapa kali biasanya? 2 Olahraga apa saja yang biasa kamu lakuin? Voli juga. Voli. Terus selain voli mungkin? Lari dari kenyataan. Lari dari mantan. Oh, gitu ya. Tapi kalau menurut kamu pribadi, Mel, ciri-ciri orang yang tidak bugar itu seperti apa sih? Menurut kamu? Setahunya kamu aja. Letih, lunglai, lesu, rebahan, uangnya banyak tapi mau nggak? El, kalau menurut kamu sendiri, ciri-ciri orang yang tidak bugar itu seperti Ya, apa? nggak pernah olahraga. Terus ada lagi mungkin? Yang suka rebahan. Suka rebahan aja gitu. Oke, teman-teman, lihat ke kamera situ. Kalian penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya? Sebenarnya orang yang bugar itu seperti apa? Penasaran kan? Lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bareng-bareng check it out ya. 3, 2, 1, check it out. Oh iya, baik. Jadi yang namanya kebugaran itu di mana manusia atau anak-anak ataupun orang dewasa melakukan aktivitas sehari-hari itu tanpa kelelahan yang berlebih ataupun masih ada cadangan tenaga untuk kegiatan yang lainnya. Taruhlah kayak kita melakukan kegiatan sehari-hari ya, sehari-hari rutinitasnya pagi ngapain, siang ngapain gitu. Tapi ketika sorenya itu benar-benar kelelahan yang berlebih, itu sudah disebut tidak bugar. Tapi kalau yang sudah melakukan banyak aktivitas yang rutin ya, aktivitas yang rutin dan masih ada sisa tenaga, taruhlah masih enak di badan, tidak habis tenaga, itu bisa disebut bugar. Itu. Untuk tes kebugaran sendiri itu adalah kegiatan untuk mengetahui kualitas kebugaran tubuh kita. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk mengukur kebugaran. Ada kebugaran otot, ada kebugaran paru jantung gitu kan. Cuma yang berjalan di Kota Pekalongan atau Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
yang dilaksanakan adalah salah satunya pengukuran kebugaran melalui kegiatan rock sport. Ya. Jadi rock sport itu kegiatannya lari cepat ataupun lari secara konstan selama ataupun sejauh 1.600 meter untuk yang dewasa ataupun 1.000 meter untuk anak-anak. Jadi ada range usia juga, terus ada jenis kelamin juga. Berbeda usia, beda hasilnya, beda indikatornya, beda jenis kelamin juga beda. Jadi kalau untuk yang biasanya kita melakukan tes kebugaran ataupun rockport itu buat anak SD, itu anak usia 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk anak 10 sampai 12 tahun itu lari konstan sepanjang 1.000 meter, itu kira-kira yang bagus itu di waktu 4 menit. Itu bagus sekali gitu, 4 menit sekian gitu. Tapi kalau ada yang, jadi kualitasnya itu ada bagus, baik, sedang, dan kurang sekali gitu. Jadi semakin lama waktunya, jarak tempuhnya sama 1.000 meter. Semakin lama waktunya itu semakin buruk ataupun semakin tidak baik hasil tes kebugarannya. Ketentuan khususnya itu kalau kita mau melakukan kegiatan atau tes kebugaran itu dipastikan dalam kondisi sehat. Pasti ya, kondisi sehat. Terus sudah makan kurang lebih 2 jam sebelum pelaksanaan. Terus melakukan pemanasan, itu penting. Pemanasan, terus dilakukan kegiatan pengukuran kebugaran itu. Untuk metode lain itu sebenarnya banyak ya. Ada kayak ketahanan otot gitu kan, terus kayak sit up, push up gitu sebenarnya bisa untuk mengukur kebugaran. Tapi yang paling simple dan sudah berjalan di Kota Pekalongan itu yang lari cepat itu, yang sepanjang 1.600 meter itu. Vina Artelia. Oke, pemirsa, masih di Gor Citayu Kota Pekalongan, masih membahas tentang kebugaran juga. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan Melisa. Siapa tadi? Vina. Oh, Vina. Lo katanya udah meninggal. Belum. Bukan korban itu ya. Suaranya. Oke, Vin, kalau boleh tahu lo dari mana sih? Dari SMK 2. SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Gila. Gue kakak kelas lu tahu gak sih? Ini Pak Salafuddin pasti anak jurusannya apa? TKJ, aku TKJ. TKJ, berarti kalau TKJ siapa gurunya? TKJ. Ini SMK 2 juga. Saya Bu Devi. Oh, Bu Devi. Iya, Bu Devi. Terus Pak Salaf juga kenal dong pasti dong. Aku nggak kenal, aku baru masuk. Oh, ini kelas berapa? 10. Kelas 10. Kalau kamu? 10. 10. Aku nggak kenal. Oh, nggak kenal gimana sih? Oke, tapi di sini lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Lagi nonton, tadi udah main. Oh, tadi main. Iya. Ini juga berarti SMK 2 ya yang lagi main ya? Bukan. Ini dari? Ini SMA 1 sama MAN 1. Oh, SMA 1 sama MAN 1. Oke, tadi udah main, menang apa kalah? Menang lawan Jutek. Lawan SMK 3. Jutek lo, Nora. Zaman dulu banget. Oke, sekarang Kak Aziz lagi ngebahas tentang kebugaran ya. Menurut kamu nih ya, tes kebugaran, kamu tahu nggak tes kebugaran? Pernah dengar nggak tes kebugaran? Pernah. Apa menurut kamu tes kebugaran itu? Nggak tahu ya? Nggak, tapi sini, jangan belakang mulu, katanya mau masuk TV. Iya, aku mau masuk TV. Nah, tapi kamu berarti belum pernah melakukan tes kebugaran ya? Belum? Sudah? Sudah apa belum? Jangan bohong. Belum
apa sudah? Ya kamu yang ngerasain sendiri kok. Udah Iya. pernah. CG, Kak Aziz ulangin dulu pertanyaannya. Kamu sudah pernah, kamu tahu nggak yang dinamakan dengan tes kebugaran? Tidak tahu. Iya. Berarti kamu belum pernah dong? Iya. Lah kamu main voli masa belum pernah tes kebugaran? Kan itu sehat ya? Iya sehat itu. Tes kebugaran. Iya, jangan seru-seru nanti pasiennya marah. Oh iya? Iya. Terus berarti belum pernah tes kebugaran? Iya, belum. Ini tak kasih tahu ya, Iya, tes iya. kebugaran itu di mana kegiatan untuk melakukan ataupun mengecek Iya. bahwa tubuh ataupun badan kita itu sebenarnya sehat apa tidak. Iya. Itu yang dinamakan dengan tes Tes kebugaran. kebugaran. Sekarang udah tahu ya? Iya, sudah Nah, tahu. menurut kamu tes kebugaran itu penting nggak? Penting. Apa alasannya? Biar kita terus sehat, Sehat. terus Terus kuat. bisa menghantam dan menginjak-injak mantan. Iya bisa. Nanti mantannya dijamba-jamba. Coba-coba Iya. terus. Udah gitu Udah aja. itu aja. Iya. Terus kalau menurut kamu sendiri ya, setahunnya Vina aja, tes kebugaran itu seperti apa sih, Vin? Menurut kamu ada gambar? Olahraga. Kan kalau tes itu kan kalau namanya tes matematika ya berarti berhitung gitu ya. Iya, Kalau iya. tes kebugaran biasanya yang dilakukan apa aja? Olahraga. Olahraga. Iya. Olahraganya seperti apa? Kan olahraga banyak luas. Jogging. Terus fitness, Iya. terus Terus ada lagi volley, Oh iya, volley. renang. Salah semuanya. Oh, terus apa? Yang benar kamu penasaran nggak? Iya benar. Penasaran ya udah. Apa? Lihat kamera situ. Iya. Nanti ada narasumber yang akan menjelaskan secara detail gimana sih Iya. konsep tes kebugaran itu, ya. Iya. Kita lihat ke kamera situ, nanti kita tunjuk Iya. bareng-bareng, kita bilang check it out, oke? Iya, iya, 3, iya. 2, Yuk, yuk. 1, check it out. Kalau kita ngomongin tentang tes kebugaran gitu, harusnya kan kita ngelihat juga dari sisi manfaat ya. Jadi untuk manfaat tes kebugaran itu, yang pertama untuk fisik, itu sudah pasti untuk melatih ketahanan otot. Biasanya untuk jadi daya tahan tubuh juga, biar tidak terkena, seringnya sih penyakit tidak menular. Terus lebih ke mengurangi resiko keropos tulang untuk secara fisik ya. Terus tentunya lebih sehat atau lebih daya tahan tubuhnya lebih terjaga atau lebih kuat seperti itu. Terus kalau secara fisik, terus secara psikologis ya, psikologis. Secara psikologis sudah pasti lebih menambah percaya diri, ngilangin stres ataupun cemas yang berlebih. Biasanya orang-orang yang aktif gerak fisik ataupun apa ya, yang suka olahraga itu lebih percaya diri karena ngurangin tingkat stres juga gitu. Terus untuk secara sosial ekonomi sudah pasti mengurangin biaya pengobatan karena di tubuh pastinya lebih sehat, lebih kuat. Terus ngurangin resiko izin kerja karena sering-sering sakit gitu kan. Jadi setelah dilakukan kegiatan ataupun pemeriksaan ataupun tes kebugaran, itu pastinya kan ada hasil ya. Ada hasil kurang, ada cukup, baik, dan sangat baik, seperti itu. Jadi setelah ada hasil, itu ada rekomendasi yang baik. Ada rekomendasi untuk melakukan aktivitas fisik ataupun latihan fisik setiap, kita ngitungnya setiap periodenya, setiap minggu. Kalau yang sudah baik, itu latihan fisiknya 2 kali dalam 1 minggu. Kalau yang masih cukup, itu 3-4 kali dalam seminggu. Terus kalau memang yang kurang, itu 4-5 kali. Itu pun harus dengan prinsip ya. Prinsip latihan fisik itu kan prinsipnya ada BBTT. Itu yang prinsip benar-benar harus ada gitu dalam latihan fisik. Kayak BBTT itu apa gitu, baik, benar, terukur, dan teratur, seperti itu. Jadi kalau olahraga ataupun latihan fisik udah baik nih, udah baik latihan fisik itu semuanya baik gitu kan, udah benar nih aturannya gitu.
Tapi kalau yang TT-nya itu tidak ada, taruhlah terukurnya tidak terukur gitu, latihan fisik main bola gitu seharian setengah hari gitu kan juga bahaya buat tubuh gitu kan. Terus tidak terukur juga gitu. Intinya kayak angkat beban, latih otot gitu, yang tidak semestinya. Taruhlah kekuatan kita cuma 100 kilo gitu, tapi kita dipaksakan ngangkat 150 gitu kan bahaya buat tubuh kita gitu. Jadi prinsip BBTT itu penting. Berarti harus baik, benar. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengasih ataupun sudah ada fasilitas aplikasi. Semua orang kan sudah berpegangan gadget ya, sudah ada handphone gitu. Di situ bisa download di Play Store maupun App Store, ada namanya aplikasi, itu resmi dari kementerian, aplikasinya namanya aplikasi Sipgar. Nah, aplikasi Sipgar itu di situ nanti ngisinya umur, ya kan, umur, terus tanggal lahir, umur, sama berat badan, tinggi badan. Setelah itu nanti berjalan, nanti ada di situnya, kita tinggal ikuti aja. Setelah itu kita lari. Jadi nanti ada petunjuknya, kalau sebelum melakukan kegiatan rockpot itu kan juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Taruhlah ada beberapa pertanyaan gitu. Kalau memang bisa lanjut. Tapi kalau memang yang beresiko taruhlah punya kendala jantung ataupun kesehatan lain, fraktur kaki atau apa gitu, nanti secara otomatis aplikasi itu tidak lanjut. Jadi tidak bisa melakukan tes kebugaran seperti itu. Tapi kalau memang yang sudah memenuhi syarat, taruhlah kesehatan jantung oke, kesehatan paru oke, terus untuk kesehatan fisik lainnya kayak kaki gitu, nggak ada fraktur, nggak ada resiko yang tinggi, itu bisa lanjut. Nah, di situ nanti kita tinggal ikuti yang di aplikasi Sipgar itu, diikuti, akan start, nanti kita jalan, mulai start jalan. Nanti setelah menempuh 1,6 km atau 1.600 meter itu nanti akan secara otomatis berhenti, dan keluar hasil. Hasilnya itu bisa cukup, baik, kurang, atau kurang sekali. Jadi seperti itu. Ada fasilitas ataupun aplikasi yang namanya Sipgar. Itu aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Beberapa tahun yang sudah berjalan dan yang sesuai dengan juknis yang ada di Dinas Kesehatan, itu kita sudah melakukan kegiatan pengukuran kebugaran di masyarakat. Itu sudah. Cuma biasanya itu tidak bisa mandiri satu-satu karena kita keterbatasan tenaga juga. Kalau taruhlah setiap hari gitu ada orang datang satu, aku mau tes kebugaran gitu kan, belum tentu bisa ya, karena itu sifatnya biasanya kita perlu tim. Karena kegiatan rockpot itu kita butuh tim, kayak ada tim pengukur nadi, ada tim pengukur tensi, ada tim pengukur lintasan juga gitu, ada dokter konsultasi gitu. Jadi kalau untuk satu orang nggak bisa, tapi kalau memang yang sudah berjalan itu kita nyasarnya ke komunitas ataupun ke instansi. Jadi ada yang sudah berjalan kegiatan itu, contoh calon jamaah haji. Jadi kegiatan calon jamaah haji itu sebelum pemberangkatan itu ada kegiatan tes kebugaran buat calon jamaah haji. Yang tahun ini juga sudah dilaksanakan. Biasanya calon jamaah haji itu melakukan tes kebugaran itu sebelum pemberangkatan itu 2 kali. 2 kali tes kebugaran. Taruhlah yang pertama itu seperti apa, yang kedua ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Kalau di anak-anak itu kita sudah melakukan di setiap SD. Jadi Dinas Kesehatan yang dibantu sama petugas puskesmas setempat itu melakukan tes kebugaran untuk anak SD. Selain anak SD juga ada masyarakat umum, contoh kemarin itu ada klub olahraga gitu. Taruhlah di sini ada klub olahraga namanya apa gitu, di mana gitu.
Yang pernah di Pekalongan Barat itu pernah di Tirto, itu ada klub sepak bola gitu, kita daftarin, kita tes kebugarannya seperti itu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, balik lagi masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan cowok-cowoknya nih pemirsa. Kalau tadi para cewek-cewek ya, after dari main pertandingan bola voli Wali Kota Cup 2024. Kita kenalan dulu, ini dengan siapa? Mas Arga. Ujian Mas Arga, emang boleh dikasih Mas banget nih. Arga, lu siapa? Victor. Victor ya. Oke, Arga sama Victor, kalau boleh tahu dari mana? SMK Negeri 2 Pekalongan. SMK Negeri 2 Kota Pekalongan, jurusan? TKJ. TKJ. Lu, Victor? Jurusan perfilman. Wih, yang ngeri perfilman tadi kelasnya Tommy. Lo kenal Tommy nggak? Tommy. Nggak kenal. Raya. Ya, angkatan Raya. Oh, angkatannya Raya. Berarti belum pada lulus ya ini ya? Iya, baru lulus. Oh, baru lulus. Oke, ya. Barengan Raya. Barengan Raya. Oke, ini kita lagi ngebahas tentang kebugaran gitu ya. Menurut kamu, ketika kita dikategorikan bugar itu konsumsi makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Menurutmu konsumsi makanan yang baik dan bagus biar kita tetap bugar itu apa? Ya, kita jaga pola makan dan tidak makan saus-sausan yang sembarangan. Dan tidak memakan saus-sausan yang tidak seimbang ya. Oke, berarti contohnya apa dong? Makanannya dong? Contohnya, Ayo. Contohnya yang tidak berminyak-minyak seperti sebelah. Ya, sebelah. Itu yang direkomendasiin berarti? Enggak, itu yang enggak rekomendasiin. Yang di apa ya? Dihindari. Ya, dihindari. Maaf saya tidak bahasa tempe goreng. Ya. Oke, karena menurut lo sendiri selain tadi makanan yang berminyak yang harus dihindari apa lagi? Harus dihindari. Mantan dong, mantan yang toksit. Mantan yang toksit. Kalau mantannya toksit otomatis kan tubuh kita nggak bugar dong. Iya. Setuju nggak? Setuju. Terus Oke. ada lagi mungkin? Apa? Keluar ikutin. Keluar dari kakak. Durhaka lu. Oke, kita skip ya. Sekarang next question ataupun pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu sendiri udah bugar apa belum? Menurut kamu? Lihat badan saya bugar sih ya. Belum ya, kan belum kota-kota ya. Belum. Kurang olahraga doang. Olahraga doang. Kalau Victor, menurut lo udah bugar belum, Tor? Sangat krempeng. Nggak, menurut lo bugar itu apakah harus tubuhnya kekar, sehat, apa ya, yang penting jiwa raganya sehat apa seperti apa? Fisiknya kuat juga. Hah? Oke. Gimana? Kalau Es teh enak, es teh. Iya, es teh enak. Namanya juga perkumpulan cowok-cowok, jadi kalau ditanyain semakin kesini semakin ngangengong ya pemirsa ya. Tapi lu penasaran nggak sih sebenarnya konsep bugar yang bener secara apa ya, etimologi kesehatan? Penasaran? Lu penasaran nggak, Tor? Penasaran kan? Ya udah, kita lihat kamera ini bareng-bareng, nanti kita bilang check it out, oke? Yuk, 3, 2, 1, check it out. Jadi setiap kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan ataupun di tingkat puskesmas yang berhubungannya dengan masyarakat itu pasti ada kendala. Contoh kayak kalau kegiatan pengukuran kebugaran gitu, biasanya responnya itu nggak terlalu oke. Mungkin karena kurang kesadarannya mereka atau mungkin ada hal lain, tapi biasanya kendalanya itu ya itu gitu. Jadi nggak ada respon yang bagus gitu. Taruhlah, oh apaan sih ini robot gitu kan, untuk apa gitu. Contoh kayak di jamaah haji pun ya kadang ada beberapa yang apaan sih gitu, buat apa gitu, kenapa harus lari-lari gitu. Padahal itu memang untuk mengukur kebugaran.
Ada yang oke dan menerima dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Ada juga yang asal-asalan, yang penting aku menyelesaikan kewajibanku nih, lari sepanjang, taruhlah kalau di lapangan Hugeng itu sekitar 3 putaran gitu kan. Ada yang seperti itu, kendalanya itu. Terus kalau terkait anak SD gitu, anak SD itu kan kadang namanya juga anak-anak ya, untuk pelaksanaannya kita itu nggak bisa sepenuhnya mengontrol ataupun memberitahu anak SD bahwa ini kegiatan harus seperti ini, harus berjalan dengan baik gitu. Jadi kalaupun untuk hasil taruhlah baik, kurang, ataupun cukupnya, itu kita kadang masih ada keraguan. Keraguan ini benar-benar maksimal dilaksanakan atau tidak gitu. Karena rata-rata orang sekarang itu lebih milih rebahan daripada aktivitas fisik seperti itu. Jadi kayak nggak benar-benar sungguh-sungguh, oh ini saya sebenarnya itu kan yang dinilai itu kan semakin cepat semakin baik gitu. Tapi kan ada juga yang aku yang penting selesai 3 putaran, mau waktunya berapa lama pun nggak masalah gitu kan. Padahal semakin lama itu kan hasilnya semakin buruk. Kalau semakin tua itu waktunya semakin pendek, semakin panjang. Kalau semakin muda itu butuh waktunya semakin pendek. Contoh kalau orang masih di bawah 30 tahun itu dengan waktu tempuh itu sekitar 7 atau 8 menit itu masuk kategori cukup atau paling baik gitu. Tapi kalau yang usia udah 50, waktu tempuhnya sekitar 8 atau 9 itu udah baik sekali seperti itu. Begitupun anak-anak. Jadi kendalanya seperti itu. Kalau mengenai hasil baik, kurang, cukupnya masih banyak yang di kategori, kalau mau yang di kategori baik sama baik sekali itu persentasenya kecil banget. Yang baik itu sangat kurang, nggak banyak gitu. Taruhlah dari 100 orang yang kita periksa itu paling yang baik nggak ada 10%. Jadi rata-rata cukup dan kurang seperti itu. Mungkin ya tadi kita mau ngomong ini hasil murni 100% kebugarannya itu pun kita belum tentu, karena ada yang nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak benar-benar, oh saya benar-benar nih lari konstan gitu, tidak. Pernah kejadian juga namanya orang banyak di masyarakat gitu, ditungguin gitu, udah beberapa putaran kok tidak balik-balik gitu. Ternyata mampir di warung bubur ayam gitu kan, seperti itu. Pesan tidak mager untuk aktivitas fisik. Usahakan tetap ada kegiatan fisik ataupun aktivitas fisik, terutama peregangan. Biasanya kalau orang-orang yang bekerja di kantoran gitu, yang duduk terus-menerus, diusahakan paling tidak minimal 3 jam sekali itu melakukan peregangan. Kalau terlalu sering duduk, paling tidak melakukan berdiri, melakukan peregangan buat tubuh untuk melenturkan sendi-sendi segala macam itu. Karena efeknya itu biasanya tidak langsung. Efek duduk yang berkepanjangan ataupun tempat duduk yang tidak ergonomis gitu kan, efeknya nanti jangka panjang. Taruhlah nanti ketika tua menjadi membungkuk atau apa gitu kan, yang tidak diinginkan. Jadi usahakan sering aktivitas fisik, kurangi mager. Kalau sering aktivitas fisik, sehat, bugar, produktif.